Welcome back to Step It Up Lounge bersama saya Stefano Sebel. Kali ini kita ada another guest. Dia seorang yang content creator lah dan very aktif di TikTok, di Facebook dan macam-macam tempat di social media. Kenapa saya invite dia? Sebab saya tertarik dengan dia punya perjalanan sebagai seorang yang mau membantu orang, dan sebenarnya saya tertarik kepada orang-orang yang membantu orang lain. Jadi bukan sedikit tapi banyak tentang kenapa dia buat, apa cara dia buat, dengan harapan juga agar orang lain boleh be inspired dan membantu orang macam dia lah. First time aja yang kita ada. For me, Malaysia ada pro kontra juga. Sebenarnya kan tuh. Itu air turun. Saya macam apa tuh? Hi, Steph here. Welcome back to Step It Up Lounge. Hello. Dengan itu saya mau introduce kepada kamu Reina Gion. Betul kah itu nama kamu? Betul. Sampai full name aku sebut. Reina Ray betul kan? Iya. Reina Gion lah. Ya, so renegin itu kan di kehidupan yang lama, Pak. Jadi bila saya terjun dalam bidang ini kan, jadi saya buat satu nama. Renere. Oke. Gitu. Supaya dia something new begitu. Kenapa kau cakap dia kehidupan yang lama? So dulu kan dia macam, saya kan orang kampung betul-betul, Pak. Saya memang kampungan sebenarnya. Ya. Dan saya dari kampung terus kau pergi bandar pun yang kau tidak ada pengalaman pergi bandar, Pak. Gitu. Di yang macam apa gitu, rusa masuk kampung. Begitulah kehidupan. Jadi bila saya di bandar sudah, dan apalagi sudah di bidang ini content creator, jadi satu karena mah gitu Renere, supaya orang lain pun akan kata Renere gitu. Macam stage name dia bilang bahkan. Stage, iya betul. Ya, kalau yang stage guys stage name. Iya kan. betul. Social media name begitu. Dan again satu kali lagi, kenapa kita di sini? Sebab saya ingat masa saya message kau, saya bilang saya tertarik sama kau punya charity loving, walaupun charity loving ini banyak dia punya cabaran kan. Betul. Especially bagi kau sendiri. Macam mana kau boleh terpikir tentang itu, mau buat ini charity loving? Alright. So ini charity loving ini sebenarnya sudah buat pada tahun 2021 dan sampai sekarang lah. Ya. Kenapa saya buat ini charity loving? Sebab macam saya cakap tadi, saya ini dari orang yang bukan dari orang yang apa orang bilang ada kemewahan. Saya ini dari orang yang susah. Ya. Siapa yang pernah dengar saya punya cerita tentang kehidupan saya dari saya di kampung sampailah saya di bandar, kompon dia orang akan tenangis balik. Kalau nanti kita kasih cerita gitu. Boleh gitu? Boleh Pak kalau kok. Kenapa itu? Oke. Dulu semasa saya di kampung nih sebenarnya saya memang orang kampung, Pak. Saya memang tidak pernah injak bandar. Tapi time saya kerja di radio, saya pernah kerja radio dulu. Dari sanalah bermulanya saya punya kisah yang macam menghidupi suasana bandar. Saya pergi bandar dulu kan, saya kerja mula-mula di radio, saya punya duit kan masa itu kan tidak sampai 100 tau. Saya pergi bandar aja dan saya tinggal dengan uncle saya. Jadi bila saya kerja radio itu agak sakit hati juga sebenarnya perjalanan kerja saya nih masa saya di radio, sebab sudahlah dia punya penganuan pun tidak habis karena pagi, lepas itu karena bom lagi di belakang yang cakap yang saya tidak kerja begitu. Tapi saya pergi office jam 7 pagi, balik jam 12 malam. Begitu saya punya perjalanan lah. Dan macam mana saya boleh survive dulu adalah saya jadi agent salah satu bisnis pakaian di Sabah nih. Dari sanalah saya punya penganuan ataupun commission lah tuh kan orang bilang. Di sanalah saya boleh survive sampai saya resign 24 jam di radio itu. Sebab saya oke juga kalau tidak kena gaji. Sebab saya ini kan jenis orang yang bila bekerja kan kau akan kerja, kau tidak akan fikir tentang apa yang kau akan dapat yang macam duit apa gaji semua. Saya tidak akan fikir. Yang penting saya melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur. Begitu. Tapi bila kau kena macam kepercayaan kau tuh kena macam kena kasih sakit, kok akan sakit bah. Dan betul-betul saya rasa macam yang apa lagi guna saya mau bekerja di sini, sedangkan saya sudah kerja sehabis baik, tapi kepercayaan saya kena cakap-cakap di belakang. Dan itu kawan saya sendiri
yang kasih cerita sama saya, sebab itu bos yang pergi cerita dengan kawan saya, dan kawan saya itu kasih cerita dengan saya. Jadi jadi habis dia on air masa tuh yang pagi-pagi, terus ya tulis surat dan resign tanpa pikir pasal gaji. Sebenarnya saya mau juga tuh gaji, sebab kau punya apa itu kan macam titik perlu kan punya kerja keras, tapi sampai sekarang belum lagi. Tapi ya saya sudah move on lah dengan itu. Dan bila saya habis kerja tuh sebenarnya, bila saya resign dari sana, pada bulan, masih segar di ingatan saya, pada bulan apa itu, bulan 4, penghujung bulan 4 April 2021. Baru juga rupanya. Iya. Masa itu saya tidak terpikir pasal content creator. Tapi orang bilang 1 bulan tuh, pada bulan Mei itu saya pun bingung saya mau pergi mana. Sebab saya masih di bandar, dan kau pulang pun tidak kau bawa apa-apa. Jadi uncle saya pun cakap, pakcik saya pun cakap, jadi selepas ini kau pergi mana. Pas itu saya terpikir juga mau cari kerja. Tapi kau punya rasa sakit tuh masih ada, Pak. Kau punya perasaan sakit tuh masih ada. Jadi bila kau pergi kerja kan, nanti jadi lagi macam tuh, sakit lagi kok, begitu. Dalam selama 1 bulan tuh, pada bulan Mei 2021 tuh saya di rumah aja, di rumah uncle saya. Jadi saya fokus dengan saya punya yang sebagai agent masa itu bisnis yang pakaian. Dan saya fokus supaya saya boleh survive di bandar. Dan tapi dalam 1 bulan tuh, pada bulan Mei tuh, saya memang terfikir yang saya akan aktifkan balik ini saya punya FB page. Sebab itu FB page saya sudah lama sebenarnya, 2019 saya tubuhkan. Tapi yalah, orang bilang yang saya saja aja mau buat kan. Yang orang bilang boleh menjana income, tapi kau tidak tahu pun apa kau mau buat dalam itu FB page. Jadi bila saya terfikir yang mau buat ala-ala radio punya, sebab saya kan dari radio kan. Ada pengalaman sudah kan. Jadi, lagipun kok ada nama sudah kan. Jadi saya berusaha lah untuk belikan sound card dan handphone baru. So handphone saya masa tuh, kalau saya ada gambar kan paling buruk lah orang bilang. Itu kau bagi dengan anjing pun tidak mau. Paling buruk sudah orang bilang. Tapi saya berusaha lah, daripada tuh telepon buruk, saya berusaha untuk dapatkan 1 telepon sebagai kamera saya untuk bila saya live nanti. View saya masa tuh pun macam biasa lah, 2, paling banyak pun 20 orang, 15, begitu aja. Saya struggle lah, betul-betul saya struggle. Saya betul-betul yang macam yang fokus dengan yang monetize di FB nih, untuk menjana pendapatan di FB, begitu. Pernah juga saya buat page untuk gaming punya, itu pun struggle. Kotok lah kalau gaming nih, 1 hari kau mesti ada 4 jam begitu, bah, kau kena live game. Saya ini kan bukan peminat game, bah. Tapi saya buat juga sebab untuk menjana income daripada medsos. Jadi saya buat. Lepas itu dapatlah kuno itu butang stah. Bila sudah monetize tuh FB page saya yang gaming punya tuh, dia ada tas lagi. Satu hari kau kena main game 8 jam. Di sana saya tutup. Sebab saya tidak sanggup main game 8 jam. Saya tidak sanggup sudah. Kita singkatkan cerita lah kan. Mungkin Tuhan jawab segala saya punya pekerjaan apa semua, saya punya struggle lah orang bilang kan. Saya birthday 1 hari bulan Julai, bah. Jadi bila saya balik kampung pada 3 Julai itu, saya buat live di kampung yang saya saja saya bercakap dalam bahasa dusun. Dulu saya dalam EP page itu saya bercakap dalam bahasa dusun aja, bah. Ya, jadi 3 hari bulan tuh saya balik kampung, terus Tuhan jawab doa saya, terus viral 1 live saya. Terus semua pun dapat monetize. Dan bila sudah monetize tuh, saya sudah janji, bah, sama dengan saya punya diri. Saya bilang, ini bukan usaha saya seorang, ini usaha daripada viewer. Coba bayangkan yang saya saja Joko Live kan ada viewer, yang bertahan selama 1 jam. Jadi saya rasa macam membalas budi begitu. Untuk membalas budi itu saya kena buat something yang untuk dorang, untuk masyarakat. Jadi itulah terbentuknya charity loving. Dan satu lagi, saya memang daripada keluarga yang susah. Jadi saya sentiasa ingat dari awal mula itu FB page saya monetize, saya cakap dengan diri saya tidak mau orang lain akan rasa apa yang saya rasa.
kesusahan yang saya rasa tuh saya tidak mau orang lain akan rasa begitu. So itulah kenapa terbentuknya hashtag charity loving sampai sekarang. Apa yang pertama kau bikin untuk charity loving kau? Pertama saya bikin adalah yang banjir di Sugud. Bukan, itu pertama, ataupun yang ada satu lagi kebakaran rumah di Tuaran. Ya, itu kali. Saya bingung sudah di antara itulah yang saya buat. Kau start mau buat itu charity loving. Lepas tu mesti kau terpikir juga macam mana sama start duit pun mana sama cari ya begitu. So macam mana proses kau untuk kasih realisasi itu charity work kau? Saya gunakan pendapatan saya di Facebook masa itu. Dulu saya punya view sama dengan sekarang agak berbeza, bah. Jadi pendapatan pun ada oke sedikit. Jadi semua dari pendapatan itu bila sudah tiba masa dia masuk di kita punya bank, jadi dari sana lah saya ambil. Lepas itu untuk merealisasikan saya punya charity loving ini saya perlukan mata-mata. Maksudnya kan orang-orang di luar sana lah. Jadi bila ada orang yang kontak saya, Ria ada masalah begini, saya akan masukkan dalam buku dan saya akan bantu sedekat mana yang saya ada. Ya begitu. Dan masa itu bukan saya dari segi keuangan bahasanya, dari pakaian, makanan pun kita bantu lah sama. Saya cari orang juga sebab saya kan masa itu di Donggongon, wah. Jadi saya lagipun saya tidak transport untuk pergi di Tuaran. Jadi saya suruhlah orang lain, saya punya support untuk bagi apa yang saya bagi itu dorang akan salurkan lah sama dengan itu yang kita mau bagi begitu. Dalam yang kau punya charity work nih kan, apa yang momen yang paling kau ingat? Paling saya ingat yang di Pinampang. Ini dia punya cerita, saya pergi bantu orang yang sakit. Lepas itu ada mungkin pihak kerajaan nampak segala dia punya macam yang permohonan minta bantuan kamu itu tidak lulus bah sebelum ini. Jadi bila dorang nampak itu video saya, yang permohonan dorang tuh lulus semua. Terus dorang pun dapat bantuan daripada kerajaan. Sangat penting juga kan social media nih. Iya. Sebab again kau bilang sebagai saluran, tapi tanpa orang yang macam kamu yang mengaplikasikan, memakai platform nih, orang tidak akan tahu. Macam for example siapa nama dia yang UMS punya student tuh, dia pergi naik pokok, dia study Bibiona ya. Only dengan social media baru kena tahu itu masalah, baru datang. Salah satu contoh lah. Di even Malaysia banyak juga contoh yang dengan social media baru ada tindakan. Iya. Apa perasaan kau bila kau tahu pasal itu benda? Saya ini bukannya ada pendapatan tetap, tapi dia akan macam memangkin kau punya semangat lah begitu. Dan saya rasa itu semuanya saya tidak pernah ambil pun yang macam kok akan rasa happy, kok akan rasa begitu. Tidak, saya tidak akan pernah rasa macam itu, tapi saya rasa bersyukur sebab saya dapat buat begitu bah. Jadi saya pun kadang-kadang saya terfikir dengan diri saya nih, selama saya buat charity daripada tahun 2021 nih, kadang-kadang saya terfikir juga macam, kenapa kau buat? Kenapa kau boleh buat? Kenapa kau buat sedangkan kau susah? Kau pun orang susah. Ya. Sampai abang saya sendiri, dia pernah cakap dengan saya, kita nih pun susah, kenapa kau mau tolong-tolong orang? Dia bilang. Terus saya bilang, macam saya cakap tadi, adalah saya tidak mau kesusahan yang saya rasa ini orang lain akan rasa bah. Biarlah saya susah sekalipun untuk mencari dana untuk hashtag charity loving ini. Bila saya tidak dapat buat hashtag charity loving ini, hashtag charity loving ini saya buat 1 bulan 1 kali aja bah. Dia bukan 1 minggu 1 kali kayak begitu, tapi 1 bulan 1 kali. So kenapa? Yes, pertama memang pendapatan lah kan. Ya, so pendapatan ini pun daripada medsos dan juga dari panggilan dan dari kerja-kerja saya yang lain lah. Itulah sebab bila saya tidak tahu buat, pernah sekali dulu dalam 1 bulan tuh saya tidak tahu buat, saya rasa macam yang kau bersalah betul-betul, yang tidak lengkap lah kau punya kehidupan begitu. Tapi bila kau tahu buat dengan ini hashtag charity loving, bila kau sudah biasa kan, bila kau tidak tahu buat macam saya cakap tadi lah, begitulah perasaan dia tuh, macam kau rasa bersalah, macam yang ada something yang kau lupa buat begitu, yang tidak lengkap lah orang bilang. Bila kau tahu buat nih, walaupun kau nampak
keuangan kau pun agak sikit dan tiada macam kemajuan pun kok nampak dengan diri kau. Tapi bila orang termotivasi dengan apa yang kita buat, itu adalah salah satu saya punya apa orang bilang tuh, kebahagiaan, kekuatan, dan juga hadiah untuk saya, pulangan untuk saya apa yang saya buat. Fulfillment dia bilang. Begitu. Dan pernah juga macam yang pernah juga saya terpikir mau berhenti sebenarnya. So saya pun mau majukan diri saya gitu. Tapi susah. Bila kau sudah buat kan, bila kau buat dengan penuh keikhlasan, lain feeling dia daripada yang just banyak juga cakap dia ni setakat untuk buat konten je ni, tapi konten dan untuk yang berbagi itu adalah salah satu apa tuh yang different lah bagi saya. Betul. Agak berbeza. Jadi itulah sebab bila saya tidak terbuat kan saya bersalah begitu. Dan ya bila saya terbuat tuh kok akan macam yang bahagia, kok akan rasa berkecukupan. Walaupun bila kau tengok dompet apa semua keuangan kau kan tidak cukup. Ya, agak sedikit. Tapi kau akan rasa macam yang ada sukacita lah begitu. Kegembiraan kau tersendiri lah. Kau tidak boleh terkata bahwa kau punya rasa happy itu. Gitu. Paham. Kita sebagai social animal, kita mau belong with people. Kita tidak boleh tinggal satu orang. Kalau satu orang kita akan rasa kosongan. Sometimes people yang mau cari dopamine, yang mau cari fulfillment lah, bahkan scroll post something, bila orang ada like, di sana ada dapat dia punya fulfillment, dia joy. Kita berjaya manapun sentiasa ada kekosongan. Only when kita bantu orang, kita akan rasa itu gembiraan di hati kita. Tapi satu soalan yang sangat penting, which is apalagi penting, membantu diri sendiri ataupun membantu orang. Dan apa yang aku cakap tadi, saya rasa mungkin kita perlu tengok juga balik, sebenarnya penting juga untuk memajukan diri dulu. Iya. Kena cukupkan untuk kita dulu, baru untuk orang gitu. Tapi kenapa kau mau juga membantu orang dan kasih pause bahagian mau kasih bantu diri sepenuhnya dulu? Inilah soalan yang paling susah sebenarnya saya mau jawab. Tapi apa yang boleh saya jawab di sini adalah macam saya cakap tadi, kenapa saya buat hashtag charity loving ini, saya tidak mau kesusahan yang saya rasa itu orang lain akan rasa, itu saja jawaban saya. Saya tidak mau apa yang saya rasa ini kan orang akan rasa tapi bukan juga saya mau abaikan saya punya diri, tidak. Itu memanglah kesehatan apa semua. Memang saya pun ada juga cita-cita yang mau dicapai, ya. Tapi saya tidak akan lupa dengan hashtag charity loving inilah, sebab utama dia apa yang saya buat, semua saya buat nih adalah untuk hashtag charity loving. Kadang-kadang dalam pekerjaan saya full time di dalam medsos, saya tidak pernah mengaku pun yang saya ni content creator, yang influencer apa semua itu, saya tidak pernah. Saya cuma gelarkan diri saya adalah penghibur. Ya, sebab bukan cuma dulu masa saya kecil saya memang bercita-cita untuk menjadi penghibur. Ya, di penghibur. Dan ada juga cikgu yang dia mau, dulu ada Akademi Fantasia kan. Jadi cikgu itu bilang suatu hari nanti saya mau tengok di atas pentas Akademi Fantasia. Tapi sayangnya Akademi Fantasia belum lagi saya besar pun sudah tutup. Dan syukur jelas sekarang pun saya pergi kepada terlibat, saya gunakan, saya mau tuh yang saya boleh cakap lah dengan diri saya, yang saya lebih kepada menggunakan bakat untuk mencari rezeki lah, begitulah. Saya akan pandai menyanyi, jadi saya cipta lagu dan keluarkan lagu, dan syukur sebab lagu itu semuanya boleh di request di radio-radio di Sabah dan di Sarawak juga. Dan kalau dulu pun ada basking juga pun saya pergi dulu lah, tapi sekarang tidak sanggup sudah saya. Sebab saya tidak pandai menyanyi sambil main gitar, saya tidak pandai itu. Dan sekarang pun bila saya sudah fokus dengan saya punya medsos. Saya punya medsos nih ada 2 aja yang aktif. FB sama TikTok. Tapi saya mau tuh Facebook lah. So dari sana saya mulai. Kalau TikTok nih kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada saya di sana. Ya. Saya bukan cuma kadang-kadang saya nih mungkin orang lain nampak saya selalu di Facebook, orang bilang ini jak kerja dia begitu. Sebenarnya untuk mencapai hashtag charity loving itu kan banyak lagi struggle saya sebenarnya. Ada kalanya saya pergi cuci piring, ya semata-mata untuk
itu hashtag charity lebing, dan saya teringat juga komitmen saya. Syukurlah sebab selama saya hidup sendiri di bandar, yang maksud saya kan kau tinggal satu orang di rumah, syukurlah sebab tidak ada utang. Hmm. Tidak ada utang, dan semua komitmen pun kau dapat bayar, dan perbelanjaan keluarga pun kau dapat bagi juga. Walaupun saya digelar macam yang selalu orang nampak di medsos ya, tapi di balik itu dorang tidak akan pernah tahu, dan saya tidak akan pernah bagi tahu. Ya, tapi yang macam saya cakap tadi, ada kalanya saya akan pergi kerja part time. Kerja part time tuh macam saya cakap tadi, cuci piring dan banyak lagi lah kerja part time. Kalau saya punya apa tuh moderator ataupun subscriber yang si Petrus itu, dia akan cari tuh saya kalau lama sudah saya indah pergi, indah ada muka di TikTok, jadi saya bilang saya ada kerja di luar gitu aja sama cakap. Paham. Apa peranan agama kepercayaan kau dalam kau punya pekerjaan nih? Macam ada efek kau punya, kenapa kau teruskan ke? Kalau dalam bagian agama kan, dulu sebenarnya saya adalah, kalau cerita bahagian agama ini, dulu saya adalah pelayan Tuhan yang ya orang bilang agak ada label sudah bah. Kayak kira aktif lah. Kalau Aktif melayani begitulah. kalau Orman Katolik, Iya. saya macam bukan lagi macam, tapi kategis bah dulu. Saya pemimpin itu sembahyang begitu. Jadi dorang kenal saya itu, dan bila saya sudah macam sudah berehat lah orang bilang, so saya mau fokus dengan saya punya kerja ya sekarang. Jadi untuk melepaskan rindu dengan itu pelayanan, so saya melayani itu selama 7 tahun bah, 7 tahun. Untuk melepaskan saya punya rindu tentang itu pelayanan, saya buat ini hashtag charity lebing, dan saya akan macam yang kau kena pegang itu kau punya pelayanan dalam ini juga hashtag charity lebing. Means kau tidak boleh macam yang kopok famous, tidak. Jadi ini untuk biarlah Tuhan ya yang tahu. Banyak yang komennya, kalau kita memberi itu indah payah lah bah, begitu kan. Betul. Ramai yang cakap ataupun yalah ambil juga itu video, lepas itu orang post di media dorang dan banyak view. Pernah sekali dulu saya buat charity, orang ambil itu video dan orang post di orang punya media sosial sendiri dan banyak view. Kala-kala saya punya view. Tapi saya pergi komen sana, saya bilang saya kasih penerangan lah sama dengan dorang, sebab saya punya objektif untuk buat itu adalah bukan untuk famous, tetapi untuk memberikan motivasi kepada orang. Jadi saya kasih hurailah di sana. Banyak komen-komen yang negatif saya nampak di sana, terutamanya yang kalau mau memberi itu tidak payah lah, mau kasih tunjuk-tunjuk, biarlah sama Tuhan yang tahu. Ya. Tapi itulah macam saya cakap tadi, bila saya memberi ini saya berikan dengan ikhlas. Saya tidak perlu yang kasih begini-begini duit, tidak. Jadi saya akan bagi dengan yang macam kau ikut hati bah, kau ikut hati. Bila saya nih kan, bila saya memberikan, saya akan macam contoh saya bagi charity di tamu dengan itu penegak. Saya tidak akan macam yang kau bagi aja begitu, macam ya WB kah, saya tidak begitu. Tapi saya akan pusing dulu tuh tamu, ikut naluri hati kau. Kau rasa macam yang kau tersentuh dengan seseorang tuh, kau akan pergi sana. Ya. Dan saya nampak juga dalam one of the live yang kau buat, kau cerita dulu sama orang. Dulu apa cerita orang. Iya, betul. Ya. Sebab itu macam kita bukan mau memperpanjangkan itu video sebenarnya. Tapi kita sometimes ada orang yang perlukan seseorang untuk bercerita. Jadi bila kita bercerita nih, kadang-kadang kalau orang yang contoh yang orang tua-tua nih kan, mungkin orang tidak ada tempat untuk bercerita, sebab zaman sekarang kan zaman teknologi. Jadi mungkin orang tidak tahu mana tempat untuk orang bercerita. Jadi bila kita bercerita dengan orang tuh akan terluah di sana, dan orang punya bebanan tuh pun akan rasa macam yang ringan. So kalau kita tengok juga para peniaga di luar nih kan, ada orang yang sudah jualan dia tuh agak murah, agak berbaloi, agak oke sudah, tapi ada yang minta kurang. Ya, jadi bila itu cerita balik minta kurang kan, kita macam terbeban itu peniaga. Jadi kalau kita bawa dia bercerita kan, sembang kan, jadi itulah salah satu dia juga itu. Dan ada satu momen lah yang saya paling ingat sampai sekarang, bila saya buat cerita juga di tamu nih. Ada satu momen yang dia ini sudah pass away lah sekarang.
Ya, tuh anak dia lama sudah mau cari saya. Ya, dia mau begitu bahwa mama dia tuh sudah meninggal lah begitu. Tapi dia tidak dapat cari. Tapi ngangam dia punya macam kajen kayak begitu, dia follow saya. Jadi dia pergi DM saya, dia bagi tahu yang orang yang saya bagi itu sudah meninggal, dan saya tanya lah, adakah saya mau perlu padam itu video ataupun tidak. Tapi itu anak dia cakap tidak perlu, dan itu adalah dia bersyukur dan dia berterima kasih dengan saya sebab ambil itu video dan berbagi rezeki sama dengan mama dia, dan itu adalah sebagai kenangan mereka. Di sana saya memang betul-betul menangis. So, saya bukan menangis yang macam yang siapa yang sudah begitu, tidak, tapi saya rasa macam yang itu adalah balasan, hadiah lah bagi saya. Jadi itulah momen yang kalau di tamu charity ini, di tamu tuh itulah momen yang paling saya ingat sampai sekarang. Ya, kalau yang negatif pula tuh ada juga toxic people, itu biasalah. Ada juga yang suruh padam video, tapi bila saya mau tahu kenapa tidak balasan. Itulah toxic people orang bilang. Dan tapi saya bersyukur juga dengan itu toxic people. Daripada sana kan saya belajar siapa yang betul-betul ada dengan saya bila saya dalam kesusahan. Bila saya post itu statement di FB kan, saya tengok semua komen kan, dan itu sahabat-sahabat saya yang lama, yang betul-betul sahabat saya dulu, rupa-rupanya dorang adalah yang macam yang bikin kasih penghasut kah macam mana, mau cakap begitu. Dorang tidak support kok. Ya, saya pun tidak tahu kenapa, tapi ya mungkin ada kesilapan kayak yang saya pun tidak tahu lah. Tapi saya diam aja, saya tidak akan balas dengan dorang kejahatan lah begitu. Jadi saya biar aja dan ya keep moving lah. Memang sakit hati lah kok akan nampak tuh support kok lama. Tiba-tiba bila kau dalam kesusahan sudah sekarang nih, dia pun ikut serta untuk kasih jatuh kok begitu. Dia tidak support kau lagi. Kadang-kadang di sosial media banyak kambing, bahkan orang apa kena buat itu ikut saja begitu. So kita pun tidak boleh buat apalah. Iya, betul. Cuma I think apa yang kau buat sekarang adalah betul, sebab kau punya perjalanan tidak terpesong oleh apa dong cakap begitu. Iya. Bila kau cakap pasal kau buat charity kau sepenuhnya daripada apa yang pendapatan yang kerja kau nih, dan sebenarnya bukan di sana saja, banyak juga orang lain bantu kau melalui kau punya subscriber. Iya. Begitu. So saya rasa benda penting juga lah untuk sekiranya orang yang di luar kan mau buat seperti ini, sebab di Sabah I think ramai juga yang buat charity kan. Dan penting ini adalah cara untuk kasih include people, untuk membantu orang melalui ini subscriber punya platform kan? Betul. Supaya dorang pun ada juga tangan dorang membantu di sana. Untuk yang hashtag charity lobbying ini sebenarnya bukan dari segi keuangan aja Pak untuk membantu saya, tapi dari segi macam view pun saya rasa bersyukur sudah. Bila saya ada video baru ataupun saya buat live kan, bila dorang tengok itu saya punya live ataupun video dan dorang share, saya sangat bersyukur. Ya. Tapi andai kata kalau dorang ada kelebihan lagi ataupun ada lebih lagi dorang mau bagi dengan saya, why not? Ya, sebab apa yang saya dapat itu macam selalu saya cakap, apa yang saya dapat itu saya akan buat dalam hashtag charity loving. Dan saya kalau di bio saya di semua medsos saya kecuali di YT di YouTube tidak adalah itu link untuk sokongan ikhlas. Sokongan ikhlas ada. Kalau kamu pergi di Facebook sama TikTok saya ada tuh satu link di sana. Kamu boleh tekan itu saya lebih rekomen lah dengan itu, sebab kalau macam yang mau jadi subscriber dan mau bagi star atau apa semua kan saya tidak galakkan, sebab banyak kena potong Bah. Ya lah, betul juga lah. Iya, jadi kasihan orang yang memberi itu semuanya. Jadi ada baiknya kamu buat yang di bio, di link yang ada di bio. Social buzz itu kan? Betul. Ya, itulah. Jadi saya lebih galakkan di sana lah. So maksudnya orang di luar sana cara yang terbaik adalah melalui itu. Melalui itulah, sebab ada juga kena potong cuma sedikit lah. Ya. Kau rasa apa perubahan mindset yang kau rasa lah apabila sudah buat banyak charity work? Saya rasa lebih kematangan dalam diri saya lebih matang lah. Dan macam orang bilang kok kuat, tidak juga kuat. Tapi
apa yang saya dapat rasa lah kan bila saya sudah buat ini charity loving adalah em, membuatkan hidup ini lebih berarti lah bagi saya. Hidup ini macam ada arti lah kau buat. Macam yang tidak sia-sia lah kau hidup. Pernah juga saya terfikir untuk mau end semua bah. Sebab terutama yang saya punya FB page dulu ada orang blok bah. Jadi itu monetize semua tuh kan tidak dapat sudah. Saya tidak dapat sudah semua. So dulu kan saya macam saya cakap tadi tuh dulu kan saya guna ini FB page saya dalam bahasa dusun aja bang. Jadi bila saya post-post yang orang lain tidak paham, terutama orang yang di seberang, jadi dorang kan rasa macam yang menghina ke apa kan, jadi dorang pergi report dan di sana lah saya tidak dapat monetize. Saya betul-betul down dan saya sudah kasih packing apa semua saya punya barang, saya mau keluar sudah, saya mau balik kampung supaya saya tidak terfikir yang macam mau pergi end saya punya life. Tapi hampir itu memang saya sudah pernah mau lalui dia, tapi macam saya cakap tadi itu bila kau ingat balik apa yang kau sudah buat ya, contoh dalam terutama dalam charity loving kau tidak akan sampai. Saya masa tu saya betul-betul terduduk yang betul-betul tidak maya sudah, menangis, memang menangis berhabis sebab sumber pendapatan kok tidak sudah bah. Saya menangis dalam satu hari. Saya betul-betul menangis dalam satu hari. Tapi bila selepas itu kan di sana lah saya belajar itu apa tadi kau bilang tuh yang link itu social buzz. Dari sana lah saya belajar. Dari saya buka YT apa semua, saya tengok tuh gamers punya kan ada yang macam mana boleh dorang buat nih yang terima kasih ada RM1 bilang macam mana dorang buat. Terus saya pergi cari-cari di YouTube dan saya belajar dan saya buat. Jadi itulah 1 bulan juga saya tidak ada monetize di FB, jadi saya guna itu link lah. Jadi setiap kali saya live, setiap kali saya buat video, saya hantar itu link di ruangan komen lah untuk sokongan ikhlas begitu. Dari sana ada juga yang hantar RM1 apa semua, jadi dari sana pun saya tidak give up begitu. Dari sana saya mula naik balik dan saya paksa diri saya lah untuk bekerja lah bah. Pergi kerja yang part time punya MC ini part time saya buat, dan macam saya cakap tadi ada kerja-kerja part time lagi yang saya buat kan dari sana lah. Dan untuk di TT pula saya pernah berhenti sebab saya punya tekak sakit bah. Jadi dokter tidak boleh dia tidak benarkan saya untuk bercakap. Begitu. Kalau bercakap dalam 1 hari pun 1 jam ya. Ya. Sebab itu aku punya struggle bah dulu yang kau nak berhabiskan. Jadi bila aku tidak cukup rehat, begitulah itu. Itulah orang bilang saya pun pernah di titik yang terendah. Saya memang pernah di titik yang terendah lah untuk saya punya hashtag charity loving ini. Saya pernah ada di titik yang paling terendah. Satu benda yang stop kau daripada balik kampung masa itu adalah untuk buat itu charity loving. Iya, betul. Dan satu lagi sebab kalau di kampung nih tidak internet bang, kurang internet ya. Jadi bila di sana kan itu saya punya performance di FB pun akan berkurang. Jadi itulah sebab kenapa saya berada di bandar semuanya. Saya mau itu internet ya bagus. Gitu. Macam mana internet di kampung sekarang? Sama juga. Masih juga? Indah juga berapa ya. Kadang-kadang ada dalam 1 hari tiada. Habislah. Susah macam tuh. Ya sebab kalau bila saya sekarang kan setelah 2 tahun tahun ini adalah ketiga tahun saya buat kan, kalau tiada satu postingan di FB saya tuh apa-apalah video kah gambar kah macam perkataan apa semua tuh kan macam saya sudah meninggal bah. Kurus paham. Macam yang kau tiada aja di dunia nih. Bila kau tiada buat postingan bah. Jadi itulah bila saya balik kampung at least ada satu lah saya buat di kampung. Kadang-kadang paksa juga buat live di kampung walaupun internet dia tidak berapa, tapi saya kena paksa juga. Gitu. Apa selepas ini? Selepas ini sebenarnya hashtag charity loving ini dia bukan saya dari segi keuangan apa semua makanan bah, tapi dari segi tenaga. Ya contoh kalau ada orang yang minta bersih rumah kan begitu kan, pun boleh kasih masuk dalam hashtag charity loving saya nih. Tapi untuk orang-orang tuh nanti saya akan cari begitu. Saya akan usahakan untuk cari. Ya. Dan orang-orang tuh biarlah dari urusan saya macam yang dari segi penganuan kalau orang mau
biarlah yang bagi. Nah, dan untuk yang si penjemput itu, ya, yang minta bersih rumah ke apa tuh dari segi tenaga, minta bantuan dari segi tenaga tuh, kalau ada, tiada. Tapi saya paling tidak suka kalau yang ada tapi tiada. Tiada dan ada. Itu bagus lah. Tapi kalau dia cakap ada tapi tiada, itu saya paling tidak suka. So kepercayaan itu, Pak. Ya, Saya memang pegang dengan kepercayaan, Pak. Bila kepercayaan saya tuh kena sakit kan, saya betul-betul tidak akan percaya dengan dia sudah. Nah, gitu. Betul. Dan kau yang sebagai yang memberi tenaga pun, keikhlasan itu pun Betul. pada hilang. Itulah. Kan? Dan untuk hashtag charity living ini sebenarnya banyak, Pak, saya pikir sebagai content creator juga nih banyak saya pikir, terutama untuk memperluaskan ini dunia content creator lah sebenarnya. Macam contoh, kalau kita tengok di negara seberang, kita akan nampak dari content creator dan sekarang sudah ada studio sendiri, ada staff sendiri. So itulah semua yang saya mau buat sebenarnya. Dan salah satu, bila terpikir pasal charity living kan, I'm not sure kalau pernah nampak lah. Ada satu, this guy di US kah, dia tukang potong rumput kan. Jadi I think each week, each few days lah, beberapa 3 hari satu kali, dia jalan di driveway orang, and then dia tinggal kalau ada yang semak, dia pergi tanya tuh orang, can I clean your nih for free, dia bilang. Jadi dia kasih bersih lah, dia kasih bersih. Jadi dia kasih nampak before and after. I think dia famous di TikTok. Jadi sebenarnya dengan membuat free work nih, besok dia 2-3 orang hire dia untuk pergi kasih bersih dia punya halaman rumah. So salah satu benda kita boleh contohin lah. Iya. Dan rasanya kalau sudah tahu juga, each podcast ada soalan daripada sebelum kan. Kau udah nampak itu soalan sini, David? Paham. Ini yang ini. Macam mana cara kau handle kecaman yang betul-betul mau menjatuhkan? Ya. Kecaman yang menjatuhkan. Ya, yang mau menjatuhkan. Saya akan selalu ingat satu perkataan, ja. Sebesar apapun kebaikan yang kita buat, sehebat apapun kebaikan yang kita buat tuh, kalau orang tuh tidak suka dengan kita, pasti dia tidak akan suka dengan kita. Jadi ingat saja itu. Kalau selagi kita rasa macam yang apa yang kita buat itu baik, even kalau saya buat charity, macam saya cakap tadi itu, saya buat charity sekalipun ada orang yang tidak suka, ya. Dan itulah selalu saya ingat. Dan bila berhadapan dengan kecaman-kecaman tuh, saya akan selalu ingat. Saya akan belajar juga daripada kecaman, mana yang betul tuh saya ambil lah. Kalau yang tidak betul tuh, itu saya kira macam yang terima kasih sebab sudah komen. Itu naik engagement juga kan. Jadi kalau saya memang kalau untuk cara handle tuh saya akan ingat apa sajalah itu perkataan yang sebesar apapun kebaikan yang kita buat, kalau orang tuh tidak suka dengan kita, memang dia tidak akan suka itu. Gitu. Itu aja. Oke. So sekarang kau ada peluang untuk tanya soalan untuk next guest lagi. Kau tidak tahu siapa? Saya kan sebagai content creator yang dari keluarga susah. Jadi bila keluarga kau nampakkan apa ini? Dorang kan tidak paham. Dorang kan tidak paham apa yang kita buat. Jadi dorang kan macam dorang tidak dorang tidak berapa support, bah, sebab dorang tidak paham apa yang kau buat. Begitu. Lainlah kalau kau jadi cigu, dorang kan nampak macam mana cara dia untuk handle penerimaan daripada orang di sekeliling dia, gitu, ataupun orang di luar lah. So nama dia Love Language. Better language for better love. Saya kasih beginilah, saya kasih gini loh. Wih, so, biasa. Ya, biasa sudah ini. Oke. Kau pilih satu card, and then saya yang soal itu untuk kau. Oke. Dan saya pilih satu card, kau yang soal saya itu. Boleh. So kau pilih lo. Lepas itu bagi saya. Tapi jangan kau tinggal soalan dia. Gitu. Nah. Oke, sekarang saya pilih lah kan. Oke, ini saya punya kau. Saya. Oke. What is your most useless talent? Apa talent kau yang paling tidak berguna? Tidak boleh pakai. Tapi saya minat drum. Oke, minat drum. Iya. Pandai main gitar tak? Pandai. Oke. Tapi saya tidak mau. Oke lah, kira useless lah kan. Oke lah. Tapi saya tidak mau. Boleh diterima, boleh diterima. Ya. Macam mana nih English deh nih? Coba deh. Where do you feel most at peace and macam mana sebut nih? EASE. Is. It's outside of the home. Oh iyalah, tapi betul juga lah. Bila di mana saya rasa damai adalah di gereja. Di gereja. Ya, bila
ada itu momen dimana kau hening kan, kau diam. Contoh yang paling contoh paling bagus kalau bila saya pergi macam morning mass Oh. yang awal pagi lagi kan, Mhm. sangatlah kau rasa damai dan kau ready for the rest of the day begitu. Itulah. Oke. Tuh, siap-siap sudah kan? Macam apa lagi kan? Satu lagi lah. Boleh, Pak. Okay. What is the best piece of advice you have ever received? Oke. Hmm. Coba Melayu. Oke. Apa nasihat yang terbaik kau pernah dapat? Iya. So kalau secara jujur yang nasihat nih apa? Nasihat yang paling sederhana tapi paling penting untuk saya pikirkan adalah sentiasa merendahkan diri. Nasihat gitu. Bisa? Oh, itu aja. Itulah sebab saya rendah yang dapat aku. Itu badan. Merendahkan badan gitu. Tapi ya, merendahkan diri. Oke, paham. Thank you. Next, Okay. boleh kak? What's the one thing that should be taught in school but tidak dapat? Oh. Ya. I think apa? Apa satu benda yang perlu diajar di sekolah tapi Iya. tidak dapat. Oh, saya tahu. Human skills. Human skills maksudnya kan sebelumnya kita dengar soft skill, Mhm. hard skill. Aha. Soft skill lebih kepada macam mana kau boleh baca apa tidak kan? Iya. Soft skill sama orang. Hard skill lebih kepada kau boleh buat benda. Tapi human skill adalah untuk kau ada empathy. Ada simpati sama orang. Kau boleh begitulah. Ada empathy sama orang, kau boleh tahu apa perasaan orang dan macam mana kau perlu react semua. Benda ini sepatutnya diajar di sekolah tapi tidak dapat diajar. Sebab dia datang daripada experience. Experience kau dealing dengan banyak pengalaman orang dan berjumpa dengan orang. So, itulah. Itu ya. Oke. Oke. Oke, thank you. Oke. Hai, nama saya Renere. Kamu boleh tengok kami punya podcast jam 8 malam di YouTube Step It Up Podcast. Step It Up Lounge, create, share, inspire. Step It Up Lounge, this is the podcast. time ever yang kita ada. For me, maybe ada pro and contra juga. Mendengarkan tuh. Itu air turun. Saya macam sudah apa tu? Hi, Step here. Welcome back to Step It Up Lounge. Hello.